Halo semua, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pembunuhan terkejam dan tersadis dalam sejarah umat manusia. Dari pelaku hingga lokasi dan motivasi di balik kekejaman ini, kita akan mengupas semua detailnya. Mungkin beberapa kisah ini akan mengagetkan, tetapi sangat penting untuk dipahami sebagai bagian dari sejarah kita. Mari kita mulai. Yang pertama kita bahas adalah genosida Armenia. Terjadi antara tahun 1915 dan 1923, pembantaian ini dilakukan pemerintah Ottoman terhadap rakyat Armenia. Peristiwa ini mengakibatkan sekitar 1,5 juta orang Armenia dibunuh. Dengan alasan, pemerintah menuduh komunitas Armenia berkolaborasi dengan musuh selama Perang Dunia Pertama. Genosida Armenia menghancurkan peradaban bangsa Armenia yang sudah berumur lebih dari 2000 tahun di Anatolia Timur. Bersama dengan pembunuhan dan pengusiran massal terhadap warga Kristen Suryani dan Kristen Ortodoks Yunani, genosida Armenia telah melapangkan jalan bagi terwujudnya negara bangsa Turki. Pemerintah Turki tetap bersikukuh bahwa deportasi warga Armenia merupakan suatu tindakan sah yang tidak dapat disifatkan sebagai genosida. Pada tahun 2023, 34 negara yang mengakui peristiwa tersebut sebagai genosida sejalan dengan pandangan para sejarawan pada umumnya. Sekarang kita akan membicarakan pembunuhan massal Nanking. Pembunuhan massal Nanking terjadi selama invasi Jepang ke Tiongkok 1937 sampai 1945. Korban diperkirakan 200.000 hingga 300.000 orang. Selama invasi ini, tentara Jepang telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan massal terhadap warga sipil yang sudah tidak bersenjata. Kejadian ini dikenal sebagai satu dari banyak kekejaman yang dilakukan selama Perang Dunia Kedua, dan efek dari tragedi ini masih membekas di Tiongkok hingga sekarang. Salah satu peristiwa pembunuhan sistematis yang terburuk dalam sejarah modern adalah Holodomor. Holodomor dianggap sebagai genosida oleh banyak sejarawan. Peristiwa ini terjadi karena kebijakan rezim Soviet di bawah pemerintah Stalin. Kejadian ini terjadi di Ukraina pada tahun 1932 hingga 1933. Holodomor adalah hasil dari kebijakan pertanian kolektif yang dijalankan oleh Joseph Stalin yang memaksa petani untuk menyerahkan hasil panen mereka kepada negara, yang mengakibatkan jutaan orang mengalami kelaparan parah. Diperkirakan 3 hingga 7 juta orang meninggal akibat kelaparan yang disebabkan oleh kekurangan pangan. Dalam prosesnya, banyak yang terbunuh atau dipenjara karena mencoba melawan kebijakan tersebut. Hal ini menciptakan salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam di abad ke-20. Selanjutnya adalah genosida yang terjadi di Rwanda, di mana ratusan ribu orang dari suku Tutsi dibunuh dalam waktu yang singkat. Pembantaian ini dilakukan oleh milisi Hutu dan pemerintah Hutu terjadi di Rwanda pada April hingga Juli tahun 1994. Pembantaian ini karena adanya ketegangan etnis yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara suku Hutu dan Tutsi. Hal ini terjadi setelah pembunuhan Presiden Hutu, Juvenal Habyarimana, yang menjadi korban penembakan saat berada di dalam pesawat terbang. Peristiwa penembakan itu dilakukan sebagai protes terhadap rencana Presiden Habyarimana untuk Rwanda. Karena penembakan itu, milisi Hutu melancarkan serangan balasan dengan mengklaim bahwa Tutsi adalah penyebabnya. Dipicu lagi karena kecemburuan sosial maupun ketimpangan ekonomi di antara etnis Hutu dan etnis Tutsi. Selama 100 hari, lebih dari 800.000 orang dibunuh dengan teramat kejam dengan menggunakan senjata tajam, pemerkosaan, dan penyiksaan. Genosida ini berakhir dengan kejatuhan pemerintahan Hutu dan invasi yang dilakukan oleh tentara patriot Rwanda yang dipimpin oleh Kagame. Kemudian ada pembantaian Srebrenica. Pembantaian Srebrenica
adalah salah satu tragedi terkelam selama Perang Bosnia pada tahun 1995. Pembantaian Srebrenica dilakukan oleh tentara Republik Srpska di bawah kepemimpinan Ratko Mladic. Tercatat dan terekam dalam sejarah, ini adalah pembantaian terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua dan dampaknya masih dirasakan hingga sekarang oleh masyarakat Bosnia. Dipicu karena Republik Sosialis Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1992, yang mana pada saat itu merupakan bagian dari Yugoslavia, telah mendeklarasikan kemerdekaannya lewat referendum. Akan tetapi, referendum ini ditentang oleh Serbia Bosnia yang ingin menciptakan negara Serbia Raya. Sebab itu maka terjadilah pembantaian Srebrenica. Pembantaian ini menyebabkan lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki dibunuh secara brutal dan keji. Tercatat dan terekam dalam sejarah, ini adalah pembantaian terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua dan dampaknya masih dirasakan hingga sekarang oleh masyarakat Bosnia. Pengadilan Internasional mengakui pembantaian ini sebagai genosida. Berpindah ke konteks yang lebih individual, kita mengenal nama Ted Bundy, salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika Serikat. Pembunuhan ini terjadi di beberapa negara bagian, termasuk Washington, Utah, dan Colorado. Peristiwa ini terjadi antara tahun 1974 dan 1978, atau mungkin sebelum tahun itu. Sebagai seorang psikopat, Bundy melampiaskan keinginan brutalnya terhadap wanita muda yang dia culik, perkosa, sakiti, dan bunuh. Motivasi utama Ted Bundy melakukan tindakan kejam tersebut karena sensasi dan kepuasan. Bundy diakui telah membunuh lebih dari 30 wanita, meskipun jumlahnya diduga bisa jauh lebih tinggi. Dia dihukum dan dieksekusi pada tahun 1989. Pembunuhan yang dia lakukan menciptakan ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat dan telah menjadi topik banyak buku dan film. Kita telah menjelajahi beberapa peristiwa paling kejam dalam sejarah manusia, dari pembunuhan massal hingga genosida serta tindakan brutal individu. Menghadapi sejarah ini membantu kita memahami sifat kekejaman manusia dan pentingnya kemanusiaan. Jika kalian suka dengan konten ini dan ingin mendengar lebih banyak kisah dari sejarah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar di bawah tentang isu apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.